Tahu lagi? Udah? Nah, lagi? Zahra tadi lagi ngapain? Udah? Tadi dia bilang nggak ngajak belum. Oke, baik, tidak masalah. Sebentar ya. Oke, kita mulai teman-teman. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah hadir pada pertemuan kedua gitu ya untuk training atau sharing Odoo fungsional gitu ya. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang memang cukup apa ya, bisa dibilang tricky tapi juga memang cukup krusial gitu ya. Kita akan membahas dua modul penting gitu ya. Yang kemarin itu kan kita udah bahas terkait purchase, bahas sales, bahas Odoo gitu ya. Basic gitu ya, kira-kira ya. Nah ini kita coba masuk ke hal yang sedikit lebih dalam gitu ya, terkait inventory dan accounting. Aduh accounting hitung-hitungan guys gitu ya. Tapi tenang aja, ini lebih ke accounting dasar, karena memang saya juga bukan basic dari accounting gitu ya. Jadi kita bahas accountingnya di Odoo aja. Gitu. Nah sebelumnya sambil kita menunggu itu belum ada apa Bahtiar? Oke. Selagi kita menunggu, kita coba mau tes dulu terkait yang kemarin ya. Siapa tahu masih ada yang udah lupa gitu ya. Siapa yang bisa jawab kemarin terkait masih ingat ya. Mantap nih ya. Tapi jangan ke sana dulu, jangan ke sana dulu ya. Hadiahnya nyusul ya, tapi belum datang sebetulnya. Ada nggak sih? Nyusul nanti mau. Nah. Harus habis, iya harus habis. Ada setengah ini harus habis. Ini kesana dikit soalnya gue jadi bisa pakai mobil kan. Bang, kurang bang kursinya bang ya? Nah, oke, thank you. Udah ada nih. Udah ada nih guys nih. Langsung pada udah ada nih. Let's go, kita mulai. Oh, ntar nunggu Haji dulu ya. Atau Haji mau jawab. Apa bang? Mau terus? Nggak boleh. Ini kita lihat. Oh, Nisa. Mute. Nah. Iya. Oke, Bang Haji udah bisa duduk? Belum ya? Masih sedih betul. Lagi diambil kah? Apa gimana? Oh, ini ada nih, mau Bang Tiar. Dua, empat. Ayo. Orang biar orang Oke, kita lanjut ya guys ya. Tadi kita sudah pembukaan bahwa kita bakal bahas soal accounting dan inventory. Tapi sebelum itu kita ada sedikit kuis-kuis gitu ya terkait materi kemarin gitu ya. Untuk pertanyaan pertama ini ada satu beng max. Wah, ini gede nih beng. Panjang. Wah, mantap sekali nih. Ini hadiahnya kita ada banyak lah ya. Jadi ini ada dua pertanyaan lah untuk memulai sesi kali ini. Jadi pertanyaannya adalah jelaskan proses P2P yang paling cepat, angkat tangan dan paling tepat boleh diangkat tangannya. Beng, ayo materi kemarin siapa yang masih ingat P2P? Marisa. Oke. Cakap, tepuk tangan buat Marisa, mantap sekali. Beng next buat Marisa. Oke, pertanyaan kedua masih yang ISPIS karena tadi yang susah ya, yang ISPIS. Sejarah ya. Wis. Pertanyaannya Pebit. Masih pertanyaan Pebit.
nama Odoo setelah Tiny ERP? Feby. Boleh, tepuk tangan Feby. Maaf, Beng ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Karena kita pembahasannya masih panjang terkait inventory dan accounting. Jadi untuk pemanasan saya rasa sudah cukup. Ini kok ngebug ya? Semangat pagi. Semangat pagi. Pagi. Mantap. Oke, bentar ya. Kok hilang nih? Oke, tadi kita udah bahas soal ini udah kemarin ya. Udah. Oke, pertanyaan, quiz, 2 menit. Untuk quiz pertama, sebutkan minimal 3 jenis transaksi inventory. 3 jenis transaksi inventory. Rani, udah angkat tangan, nggak boleh turun. Sudah, angkat tanganmu Rani. Tidak usah. Nggak boleh setengah-setengah di sini, Rani. Aduh. 3 jenis transaksi inventory. Belum share screen, mohon maaf. Namanya juga belum saya screen. Oke, share screen. Window. Ini ya. Kelihatan ya? Kelihatan nggak share screen-nya? Yang ini kan? Oke. Sebutkan minimal 3 jenis. Rani tadi udah katakan nggak bisa. 3 aja, nggak usah sampai 8. Receipt, delivery. Betul, terima tepuk tangan buat Rani. Baru Nah, jadi sebenarnya inventory itu sebagai konsep dasar gitu ya. Ntar mouse-nya hilang ya. Konsep dasar itu dia intinya adalah perpindahan stok. Yang mana perpindahan stok ini cuma dibagi oleh 3 kategori sebenarnya. Penerimaan, delivery, sama internal. Penerimaan itu datangnya biasanya dari PO. Tadi kemarin kan kita udah memperagain P2P ya, procure to pay, yang mana purchase ujungnya adalah di purchase sebelum pembayaran ya. Ujungnya di purchase di receipt, di receipt yang mana penerimaan barang, yang mana itu adalah perpindahan lokasi dari vendor ke gudang kita. Nah, itu tipe transaksi receipt atau masuk barang. Yang kedua adalah delivery, yang mana itu lawan dari PO, yang mana adalah SO gitu. Yang mana dari SO itu kita ngeluarin barang dari gudang kita ke lokasi customer gitu ya. Yang ketiga ada internal. Internalnya apa? Internal adalah perpindahan antar gudang kita. Contoh, di NTI kita punya Soho sama site Tebet. Kita mau mindahin laptop dari Tebet ke Pancoran. Nah, itu dimaksud internal transfer gitu. Nah, inventory itu berputar-putar di situ-situ aja. Dalam arti terlepas itu ada manufacturing, terlepas itu ada scrap. Nah, itu sebenarnya masuk ke kategori 3 ini. Scrap berarti kan internal location kan ya, dia loss gitu ya dari gudang kita ke luar gitu. Itu pun manufaktur berarti kan dari luar ke kita, sama masuknya ke receipt dan sebagainya. Tapi intinya cuma 3, receipt, delivery, sama internal. Nah, ini kuncinya dari si modul inventory, yang mana ini harus benar-benar dipegang terkait prinsipnya. Nah, prinsip dasarnya tadi terkait perpindahan stok itu kalau kita lihat ya gambarnya di sini ya, ini kan kita simulasikan sebagai gudang, di sini adalah proses, dan di sini adalah end user-nya. Gitu ya. Ambil bangku ya, Cos. Ada gorengan sih, ambil bangku. Nah, ambil bangku dulu, jangan ambil gorengan. Ya, kalau kita simulasikan di sini ya, ini kita punya warehouse namanya atau gudang gitu ya. Ini simulasi untuk pengiriman barang gitu ya. Ini dari gudang kita, ini kita men-trigger namanya delivery atau keluar barang gitu ya. Yang mana kan berarti secara teknis gitu ya. Dari gudang kita ambil nih, anggaplah kita jualan sayur ya. Dari gudang kita ambil sayurnya, kita ada proses delivery yang mana itu adalah proses di ketika habis SO gitu ya, yang tombol delivery itu. Nah, dari sini stoknya kan sudah berkurang dari warehouse ke proses delivery-nya gitu ya, sampai diterima customer. Nah, itu yang dimaksud satu siklus perpindahan stok inventory. Yang mana kalau dibalik-balik kan jadinya receipt ya. Kalau misalkan kita datangnya dari ini adalah vendor gitu ya, katakanlah ini vendor, diterima oleh kita gitu ya, atau dikirim oleh vendor dan diterima oleh kita, jadinya receipt gitu ya. Jadi pada dasarnya dia cuma perpindahan stok gitu. Ada pertanyaan sampai sini untuk inventory secara konsep dasar ya. Kita belum ngomongin soal lot, serial number,
Vivo nggak belum sampai sana. Kita bahas soal konsepnya dulu terkait inventory. Itu perpindahan stok untuk satu produk gitu atau satu lot gitu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut atau sebelum saya nanya nih? Aman ya? Oke, lanjut ya. Core fitur inventory. Nah, sebenarnya fitur inventory itu ada banyak ya. Mungkin Mas Albi lah yang jauh lebih paham ya terkait fitur inventory. Jadi inventory itu banyak banget fiturnya. Lebih luas dari yang kita bahas dua fitur sebelumnya terkait P2P dan O2C. Jadi core-nya itu setidaknya ya untuk kita harus pahami gitu ya. Minimal ada 7. 7 banyak banget bang gitu ya, udah mau gimana lagi, emang banyak gitu ya. Jadi ada 7, tapi insya Allah gampang-gampang lah, apalagi teman-teman sini udah pada megang Odoo, wah udah jago-jago semua muka-mukanya ya. Aduh, nah aduh. Yang utama itu ada product management, jadi ya selayaknya inventory gudang gitu ya, selain kita menyimpan stok, ya kita juga tentu nyimpen si master produknya ya. Ya misalnya ada laptop, ada meja, ada monitor apapun itu, nah itu disimpan di master data produk namanya, mana masuk ke dalam fitur product management. Jadi informasi-informasi nama produk di track atau enggak nanti kita lihat ya di dalam ya. Terus yang kedua ada UOM itu satuan, tahu satuan ya, kayak misalnya untuk satu produk laptop itu satuannya unit misalkan, berarti kita mendeklar di dalam satu transaksi itu 1 unit, 2 unit, 3 unit, atau katakanlah apa kecap 1 liter, 2 liter, 3 liter gitu ya. Itu untuk kecap atau untuk UOM lebih tepatnya ya. Satuan. Nah, satuannya ada yang terkecil, ada yang terbesar, nanti kita bahas lebih dalam. Iklan dulu, duduk dulu. Sudah aman? Lanjut. Gorengan. Sambil dimakan ya teman-teman ya, gorengan ya. Kalau belum bawa minum boleh dibawa di bawah. Minum sendiri. Tapi gorengannya setidaknya jauh lebih banyak dari kemarin ya kelihatannya ya. Oke. Oh iya, maaf. Oke, selanjutnya location management. Jadi yang coba kita balik sedikit ke sini ya. Ini kan warehouse ya. Warehouse itu apa teman-teman? Warehouse. Gudang. Warehouse itu gudang. Nah, satu gudang itu teman-teman punya lokasi namanya. Atau gampangnya rak lah gitu ya. Contoh, di HSE di sini deh, di gudang, anggaplah NTI ini gudang ya, site ini anggaplah gudang. Nah, VB itu menyimpan apa APD apa namanya? Yang buat suntik-suntik, APD ya namanya ya. Bukan ya, apa itu? Alkes ya, VB itu menyimpan alkes di lokasi HSE. Gitu kan. Jadi satu gudang itu punya banyak lokasi. Minimal satu gudang itu punya satu lokasi, yaitu lokasi stok atau lokasi utama. Nah, contoh kalau kita punya banyak lokasi tadi, ada stetoskop di lokasi HSE, ada file-file di lokasi GA, terus ada laptop di lokasi GA gitu ya. Nah, itu yang dimaksud location management. Jadi satu warehouse konsepnya, satu warehouse dia punya banyak lokasi. Gitu. Lalu ada warehouse management yang tadi terkait bapaknya ya. Warehouse itu bapaknya, lokasi adalah rak-raknya. Terus stock transfer yang tadi disebut oleh Rani gitu ya, bahwa benar ada 3 core-nya, receipt, delivery, sama internal. Yang tadi yang udah saya sempat jelasin. Terus ada stock adjustment, stock of name. Saya udah pernah dengar stock of name selain Mas Albi ya. Udah bosen lah. Stock of name, ada yang tahu stock of name? Ada yang pernah dengar? Ada yang bisa jelasin stock of name? Beng nih, stock of name. Siapa yang jelasin stock of name? Jos, stock of name, Jos. Stock of name. Ada yang bisa jelasin stock of name? Proses apa stock of name? Ada yang tahu? Ada yang tahu stock of name? Dibisikin ya. Dibisikin ya. Nggak googling sih, tapi bisikin. Aul, angkat tangan Aul. Aduh Aul. Stock of name atau stock apa tuh Aul, stock of name Aul? Bener kali, tepuk tangan buat Aul. Mantap kali Aul. Mohon maaf, boleh ditransfer ke Aul. Nah, ini internal transfer nih. Kan tadi receipt nih dari Pak Bakhtiar, gudang Pak Bakhtiar nih. Receipt, kita internal transfer nih. Gitu ya. Nah, itulah loh ini yang kurang lebih ya. Ya bener kan, stok omnam itu ibaratnya untuk ngatur stok akhir atau stok aktual gitu ya. Biasanya stok omnam itu dilakuin setiap sebulan sekali atau sehari sekali atau tergantung perusahaannya lah gitu ya. Jadi untuk ngitung quantity secara real gitu ya. Kita biasanya
datang ke gudang pakai barcode, kita scan 1, 2, dihitung satu-satu. Gitu. Terus yang terakhir ada reordering rules. Reordering rules itu stock buffer. Jadi katakanlah untuk perusahaan yang dia membutuhkan stok minimum gitu ya, katakanlah dia penjual kecap atau penjual nasi goreng deh gitu ya. Nah dia tuh harus menyimpan di gudang dia nasi sebanyak 100 kilo, nah misal gitu ya, dengan maksimalnya 1 ton. Nah itu definisinya adalah buffer stock atau reordering rules kalau di Odoo. Jadi kita ngatur batas minimum dan maksimum jumlah stok yang ada di gudang. Gitu ya. Supaya apa? Supaya ketika mau jual nasi gorengnya nggak kehabisan nasinya gitu, nggak kehabisan berasnya dan juga nggak kebanyakan karena kita udah atur nih batas maksimalnya segini. Gitu. Duh bingung bang, aduh buka demo SCM guys, let's go, ayo buka, aduh buka ya, buka laptop ya, ada pakai laptop semua ya, loginnya sesuai sama yang kemarin, login cek aja di itu di grup training, passwordnya biasa, kalau ngerti ya udah nggak usah dibuka grupnya. Silakan teman-teman buka, kita coba pretelin terkait fitur-fiturnya. Dan sebagai informasi, di akhir ini akan ada kuis tes, lebih tepatnya tes ya, sebanyak 20 soal 15 menit. 20 soal 15 menit dibawa pulang tentunya. Maksudnya nanti dikerjain besok, bisa. Tes itu apa? Oh PR, iya betul PR, sorry Anissa. Ada PR ya, bukan PR. Nah, PR ini sebagai pintu masuk gitu ya untuk pertemuan berikutnya. Gitu. Nggak lulus ya sudah. Minimum skornya itu 80. Nggak 80 nggak lolos. Nggak lolos nggak dapat tempe. Nggak ya. Nggak. Meskipun nggak lolos nggak apa-apa. Yang penting kita isi. Nanti nggak lolos itu dapat ininya, dapat jawabannya. Nanti ngetes aja. Soalnya datanya buat apa bang? Gitu ya. Datanya buat ke PMO, ke Mas Abdu gitu ya, untuk mengukur kemampuan teman-teman terkait training ini. Gitu ya. Jadi mau dibantu teman-teman. Tadi balik ke inventory, balik ke demo SCM, gitu ya. Nah ini soal itu by the way itu nggak cuma dari PPT tapi berdasarkan diskusi-diskusi yang kayak stok of nama apa itu bisa aja masuk jadi soal. Terus ayo receipt delivery bisa jadi soal gitu. Jadi boleh aja sih tapi jangan sih kalau bisa ya. Karena buat ngetes gitu ya. Soalnya gampang-gampang kok gitu. Tapi saya yakin sih teman-teman merem lah gitu ya untuk mulai jauh soal. Iya benar. Oke, buka demo saya udah ya. Udah tampilannya sama semua, kita samain kayak gini, udah. Nah, tadi kita kemarin udah bahas soal sales purchase, ini kita skip dulu, kita masuk ke inventory. Teman-teman bisa klik menu inventory di sini. Menu inventory di sini tampilan utamanya ada overview gitu ya atau dashboard. Ya, yang mana tadi yang sempat kita mention di awal soal tipe transaksi inventory gitu ya, ada 3. Ini kenapa ada manufacturing bang? Itu karena kita nginstal modul manufaktur. Nanti kita bahas nanti ya. Tapi yang intinya ada 3 di atas. Bener ya? Ada receipt, internal transfer, sama delivery. Bener ya? Sama nggak? Ada yang hilang satu? Nggak ada ya? Pasti semuanya sama ya? Oke. Nah kita coba masuk pretelling melalui menu produk ya, product management. Kita masuk ke produk di sini. Kita produk. Kita coba buat baru aja produknya. Kita buat sama-sama produknya ya. Kita namanya samain tapi dalam kurung nama teman-teman. Contoh, kertas barangnya kita barang-barang ini ya, barang bisa dipegang, barang jadi gitu ya. Misalnya kertas A4 gitu ya. Yang make sense ya barangnya, jangan tiba-tiba suluman gitu, jangan kayak gitu juga. Jendela apa itu bebas. Serah lah. Intinya kita mau simulasikan gitu ya terkait pergerakan stoknya. Oke. Kita coba simulasikan cara membuat produk ya. Kita fokus ke name-nya dulu, kita isi barang-barang, kita configure barang-barang terkait produknya. Kita coba masukkan kertas A4 Billy. Ya, ini berarti kalau ini teman-teman udah bikin produk, kasih nama ya. Takutnya ada yang dia laptop, ini laptop juga, tapi karena udah ada namanya jadi beda gitu kan produknya. Kita kasih nama dulu. Nama produknya udah kepikiran ya, nama produknya bebas lah. Kalau Feby mau stetoskop bebas lah itu, terkait passion masing-masingnya ya. Macus mau apa Marlboro bebas lah. asbak nah setelah bebas. SC Berry Pop bebas nggak apa. Kita bikin nama produknya bebas, yang penting barang yang bisa dipegang, yang kita kebayang bentuknya gitu ya, supaya kita karena kita iya, karena kan kita nggak bisa kita mensimulasikan langsung kan nggak bisa gitu ya.
Jadi kita coba membayang-bayang aja. Nah, terus kita coba pretelin satu-satu ya terkait produk manajemen ini lah Pak. Ini paling atas ini, sebelum kita bahas yang atas ya, yang paling atas di bagian sini lebih tepatnya ya. Ini ada 3, sebenarnya nanti banyak ya. Cuma kita anggaplah 2 lah ya, ini kita skip dulu. Ada 2, setidaknya tombol atau bolehan, bool, bulin, apapun itu, centangan, apalah tuh, terserah teman-teman mau mention itu apa ya. Oh iya, bulin ya. Bulin ya. Centangan gitu ya. Ini ada centangan, checklist, checkbox, apapun itu, ibaratnya untuk penanda gitu ya. Produk ini tuh bisa dijual atau bisa dibeli atau keduanya. Gitu. Jadi kalau kita dua-duanya dicentang, berarti produk ini bisa dijual dan bisa dibeli. Kalau produknya dicentang sama sales, nah berarti produk ini cuma bisa dijual, tapi dia nggak bisa dibeli. Contohnya apa bang? Nasi goreng misalnya. Kalau kenapa ya nasi goreng dulu ya? Gampang yang gampang gitu ya. Contoh nasi goreng. Nasi goreng itu misalkan dia diproduksinya, dia nggak bisa dibeli tapi bisa diproduksi. Nah itu berarti kan produknya cuma bisa dijual, nggak bisa dibeli. Karena untuk mendapatkan nasi gorengnya harus diproduksi. Nah contohnya begitu. Nah kita anggaplah kita centang dua-duanya gitu ya. Dia bisa dijual dan juga bisa dibeli. Sehingga kita centang dua-duanya. Sales purchase. Nah, selanjutnya ini kalau ada pertanyaan langsung aja disanggah ya. Selanjutnya ada product type di sini. Nah ini yang ada agak sedikit berbeda dengan Odoo sebelumnya. Kalau Odoo sebelumnya itu di Odoo 16 ya kalau nggak salah, dia tipe produk itu ada consumable, storable, dan service ya kalau ada yang masih ingat ya. Mas Albi yang mungkin di Lamlo masih kayak gitu ya. Nah kalau di Odoo 18 nggak tahu ya di 17 udah atau belum. Tapi sebenarnya di 18 itu product type-nya jadinya cuma ada goods, service, sama combo. Gitu ya. Yang combo ini lebih ke satu produk ini isinya apa gitu. Contohnya tadi nasi goreng lain. Nasi goreng, isinya nasi goreng dapat minum, dapat es teh manis, dapat paket lah gitu ya. Combo tuh paket. Jadi ketika beli ini dapat apa gitu. Combo. Gitu. Tapi kita fokus ke dua hal terkait goods dan service, terkait bedanya ya. Bedanya kalau goods itu barang nyata, barang jadi, which is yang lagi kita buat sekarang. Ya barang jadi barang yang kelihatan gitu ya, bentuknya kelihatan, HP, laptop gitu yang bisa dihitung stoknya gitu ya. Terus barang servis itu apa? Barang jasa. Itu teman-teman nih, yang teman-teman deliver sekarang itu adalah barang jasa. Yang teman-teman lakukan implementasi ESQ, technical, apalagi semua teman-teman itu adalah jasa gitu ya. Teman-teman mendeliver jasa. Apakah bisa di tracking apakah bisa pencatatan itu dilakukan di Odoo? Bisa. Jadi kan kita nulisnya di sini jasa, implementasi, ERP, terus dia bisa dijual doang, tipenya service. Sama gitu ya. Jadi Odoo nggak nutup kemungkinan produk ini harus produk yang bentuknya nyata. Jadi bentuknya intangible pun bisa gitu ya, seperti implementasi ERP gitu ya. Kita coba balikin lagi kertas 4 pilih. Oke, goods itu barang yang jadi. Barang yang bisa dilihat, service adalah barang yang jasa atau barang atau jasa gitu ya. Oke, yang selanjutnya ada invoicing policy. Invoicing policy itu kaitannya sama tadi ya, proses O2C, order to cash itu ada yang dia deliver dulu, ada yang dia bayar dulu. Bener ya? Ada produk yang memang dia harus bayar dulu di depan. Anggaplah atau DP dulu di depan. Dia baru barangnya dikirim. Nah, ada yang barangnya kirim dulu deh. COD. Contohnya COD ya. Barangnya dikirim dulu, kita bayar belakangan gitu ya. Nah, invoicing policy itu mengatur itu. Jadi kalau invoicing policy-nya ordered quantity, jadi invoice yang ditagihkan adalah invoice yang diorder. Jadi berapapun itu yang nanti yang dikirim, kalau lu order 10, ya lu bayar 10. Anggaplah gue beli donat 10 gitu ya, tapi yang dikirim cuma 5, ya tagihan lu tetap 10 gitu. Nah itu invoicing policy-nya yang order. Kalau delivered itu sebaliknya. Jadi kalau invoicing-nya kalau dia order 10, dikirimnya 5 ya bayarnya 5 gitu. Jadi tergantung bisnis prosesnya mau seperti apa. Itu invoicing policy. Nah, yang terakhir ada track inventory. Track inventory ini kita menandakan produk ini mau dicatat stoknya atau tidak. Ya. Karena ada barang yang memang nggak mau dicatat stoknya tapi nyata. Contoh, kayak pulpen deh. Mungkin kayak kalau kita ngitung pulpen satu-satu, kayaknya nggak mungkin deh gitu ya. Nah, itu mungkin barang yang nggak perlu di-track inventory-nya, tapi kita catat aja pergerakannya gitu ya. Nah, itu contoh barang yang nggak mesti di-track. Tapi kalau barang yang di-track apa? Laptop misalnya. Kayak kita pengen tahu kita udah beli berapa laptop, dan kita pengen tahu kita track satu persatu laptop ini di tangan siapa gitu ya. Nah, itu kita harus centang track inventory-nya. Gitu. Ini anggaplah untuk contoh kasus kita centang aja track inventory-nya. Nah, nanti muncul 3 tipe track-nya gitu ya. Ini sedikit bingung, memang sedikit mumet, tapi nanti kita cobain gitu ya.
Nanti track inventory ini bisa di breakdown jadi 3. Dia bisa di track by quantity, by lot, atau by serial number. Lot itu apa bang? Lot itu satu kumpulan produk gitu ya. Misal kayak kita ngirim kue. Nah itu ngirim kue biasanya satu lot tuh. Misal satu kotak atau satu paket itu, nah itu satu lot. Nah di trackingnya per itu. Gitu. Satu lot. Atau kecap, satu apa ya itu namanya? Satu dus. Nah itu satu lot disebutnya. Gitu. Itu intinya kumpulan dari berbagai macam produk. Itu disebutnya lot. Kalau serial number itu unik. Contoh HP. HP ini setiap HP ini meskipun HP ya mereknya sama ya gitu ya. Pasti serial number-nya beda. Gitu. Nah, ini kita bisa track by serial number, by lot atau by quantity. Artinya kalau by quantity ya udah gelondongan gitu ya. Kita beli satu, jual satu gitu ya. Kita nggak perlu define lotnya apa, serial number-nya apa. Kita atur dulu by quantity gitu ya. Nah, ini kita bisa atur juga sales price. Sales price tahu sales price? Gampang lah ya. Harga, sales price, harga jual. Sales price harga jual. Apalah harga jualnya 100 ya, 1000 gitu ya. Cost, ada yang tahu cost lawannya sales price? Harga beli, modalnya berapa sih untuk produk ini gitu ya? Anggaplah 500 atau 800 gitu ya. Nah, sampai sini kita save dulu produknya teman-teman. Jadi udah di set ya produknya. Nama produk dalam kurung nama teman-teman. Kita konfigurasi, kita samain dulu. Dia goods, dia information order quantity, dia di track by quantity, harganya bebas, sesuai teman-teman. Terus kita save ya. Kita save. Atau kita back aja karena Odol 18 udah ini. Obat puyeng, Febi, pena, Nisa, pulpen Lia, kertas A4 Rehan. Siapa nih? Ada namanya. Sepatu Mas Albi. Ada yang belum nih? Lion belum. Mas Upik belum. Mas Rifki, Aditya, Upi belum, Bang Haji belum. Udah ya? Itu cat 5 liter. Ballpoint faster ada cat 5 liter ya. Ini cat aja bang, jangan 5 liter dulu bang. Cat aja bang. 5 liter. Cat dulu bang. Ini siapa yang belum? Ini apa jangan-jangan ada yang gak goods? Oke, udah semua ya? Iya udah. Parisa udah. Anissa belum Anissa. Vena udah. Rehan udah. Lion. Nuur wah si Nuur tipe. Mas Nur udah. Mas Albi udah tadi. Mas Rifki belum nih. Mas Rifki. Waduh lama banget nih. Bisa ngoding doang nih, nggak bisa bikin produk nih. Loh. Bisa Upi belum Upi. Lutfi. Apa Pi? Error Pi. Masa nge-error Pi? Aduh. Belum. Sorry. Mana Upi? Belum Upi? Oh, Upi udah. Gunting Upi udah. Aji udah tadi chat. Udah diganti ya chat ya. Chat kayu. Jara belum. Pelanggaran Jara. Aduh, Jara mana? Jara Aul belum. Ai udah Aul kamera. Fotografer ya Aul ya? Enggak ya? Nanya kan? Nanya ya. Nanya. Oke, kita udah punya masing-masing produk gitu ya. Nah, kita lakuin stock of name. Kita coba ya stock of name ya. Sebelum kita lanjut gitu ya. Jadi stock of name itu untuk tadi ya, untuk kita nyatet stok awal atau stok akhir yang kita input gitu ya. Mana produk? Produk kanan. Nah, kita lakuin stock of name. Jadi kan kita teman-teman udah dicatat ya produknya di masternya udah ada gitu ya di sistem ya. Nah, kita set dulu kuantitinya. Ini kita coba real case gitu ya. Anggaplah kita punya produk, contohnya kertas A4, yang mana di perusahaan kita gitu ya. Nah, kita mau nyatet produknya ini ketika masuk ke sistem ada berapa. Caranya gimana? Kita klik update quantity. Ada ya, update quantity ya. Kita masuk dulu ke tampilan form, terus kita update quantity, tampilannya begini. Udah, kita pelan-pelan, udah sama semua tampilan begini. Kita new, udah new. Ada new. Apa? Gak ada update quantity. Lu usernya pakai siapa lu? Lu belum dicentang tracknya itu. Oh, pelanggaran. Nah ya. Iya. Update quantity ada udah ya? Udah masuk ke sini? Ada ke sini sama. Oh. Kosong ya. Awal kosong ya begini ya. New ya biar ada ya nih. 1 2 3 dia. Ada dia. Ada. Tenang aja, Bang. Pelan-pelan aja, Bang. Ada ya?
lokasinya dia udah by default ngambil NTI stock. Ya, lokasi utama karena kita belum main soal multiple location. Kita lokasinya satu dulu. Beda nih, waduh, iya, Om. Lu loginnya pakai training bukan? Ya, kalau pakai training kan pakai training. Passwordnya biasa. Ya. Udah ya? Sama kayak gini, sama ya. Nah, ini ada teman-teman bisa lihat di sini hampir semuanya read only kecuali on hand quantity, bener ya? On hand quantity bisa diedit ya. Cara tahu bisa diedit sini. Set. Ah, gitu tuh. Dia nyala-nyala. Set. Nah, ini bisa diedit tuh. Putih bolong gitu bisa diedit ya. Oke? Bisa ya? Kelihatan ya? Nah, silakan kuantitinya terserah teman-teman. Bebas, yang penting make sense. Contoh, kan kita punya kertas nih, kertas berapa unit gitu ya. Berapa? Bebas ya, kuantitinya bebas. Lembar berapa? 10.000, 1 juta lembar. Terlalu too much mas. Nggak usah. Oke, sudah masuk. Kalau sudah bisa back aja, back ke produknya. Tadi kan ketampilannya ini ya. Tampilannya ini bisa back aja teman-teman, bisa back. Nah, teman-teman bisa lihat on hand di situ. Ada ya, on hand quantity. Nah, itu teman-teman berhasil udah mengatur stok pertama. Gampang ya. Waduh, ispis banget. Gampang. Udah langsung bisa implementasi inventory ya, langsung ya. Bapak produknya apa? Saya catat, saya input stock of name. Woi, sekarang ya. Apalagi lanjutannya? Belum selesai belajar. Balik lagi. Tapi setidaknya teman-teman udah bisa sampai stock of name. Ini ibaratnya implementasi awal banget itu di sini. Kita masukin produknya, tentu ya kita produknya nggak new satu-satu klik, kertas, laptop enggak, tentunya pakai teknik ekspor impor gitu ya tentunya. Tapi setidaknya secara proses itu begini gitu ya. Kita masukin produknya terus kita stock of name gitu ya. Teman-teman udah berhasil melakukan stock of name ke gudang utama gitu. Kita coba lihat lagi sedikit ke sini. Tadi kita produk udah, kita stock of name udah, kita loncat-loncat karena kita sesuai flow-nya ya. Oke, sekarang kita coba masuk ke UOM, kesatuan. Tadi pasti teman-teman UOM-nya sama semua, unit, bener ya? Unit, semua unit. Tadi ada juga cat, satu unit catnya gitu ya, bener ya? Nah, kita coba teman-teman masuk ke produk teman-teman, contoh tadi apa? Banyak ya ikut kertas ya. Contoh kertas di sini. Di sini teman-teman akan dihadapkan oleh dua satuan, yaitu satuan terkecil dan satuan beli. Ya, contoh, untuk kita membeli kertas, kita kan nggak mungkin belinya per lembar, bener ya? Mungkin belinya kita per rim atau per apa? Ya per rim kan biasanya. Satu rim terisi dari 500, bener ya? 500 lembar. Atau contoh tadi cat, mungkin satuan terkecilnya adalah mililiter atau liter gitu ya. Atau mililiter mungkin ya satuan terkecil untuk membuat ininya ya si catnya. Tapi apakah kita belinya per mililiter? Belum tentu juga gitu ya. Makanya si Odoo menyediakan dua yuong atau dua satuan terkecil dan satuan beli gitu. Nah, silakan teman-teman atur satuan terkecilnya dan satuan belinya yang masuk akal gitu ya. Nah, contoh, ini kita coba simulasikan di sini dulu ya. Contoh kan kita punya kertas ya. Kertas ini satuan jualnya atau satuan terkecilnya tentu unit lah gitu ya. Anggaplah 1 unit atau lembar itu anggaplah kita sama gitu ya. Tapi kan untuk menjualnya kan kita nggak nggak satu unit gitu ya penjualnya ya. Nah, kita bisa ganti di sini teman-teman satuannya menjadi rim gitu ya. Ini harusnya belum ada. Belum. Ini kan stoknya baru. Oh iya, udah ada stok move ya. Oh, enggak. Kalau Salesforce bisa harus. Nggak bisa ya. Nggak bisa ya. Namanya salah gitu ya kalau gitu ya. Udah ada stok move ya. Kita coba di apa? On hand-nya. Oh, kita nolin dulu gitu ya. Apa gimana? Udah ada stok move ya. Hah? Nggak bisa ya? Salah ya? Yung dulu ya kudunya ya. Oke. Nggak usah. Oke, kita gini aja ya. Kita coba buat satu ya. Misalnya kita kertas A4 new. Gitu ya. Nah,
Untuk yuom itu menunya ada di sini, units of measure, ya. Sini, sorry, lebih enaknya ngaksesnya di sini. Unit of measure kategori. Teman-teman coba masuk ke yuom kategori. Yuom kategori. Nggak apa-apa sambil dimakan bakwan, ada donat, ada gulanya sih. Agak repot makannya tapi ya bunggu lah. Nggak ada. Nggak ada. Bang. Aduh. Bawaannya laku, Bang. Oh iya. Bisa. Kita ke yuom kategori, teman-teman ada ya yuom kategori ya tampilannya? Ada ya. Nah, gimana sih cara kita mencatat? Kan ini kan nggak semuanya satuan Indonesia tuh ada di sini gitu ya. Contoh lusin, satu lusin kan nggak ada. Mungkin di sini diksinya dozen ya, dozen gitu ya, ada tuh dozen. Atau mungkin satu rim, itu kan nggak ada ya di sini ya, bener nggak? Satu rim tuh nggak ada, adanya unit, dozen, liter, atau satu minggu deh, nggak ada minggu nih. Adanya hours, day, month gitu ya. Nah kita bisa teman-teman ngedefine satu yuom gitu ya, yang mana kita atur konversinya. Wah maksudnya gimana tuh? Ya, teman-teman coba masuk ke salah satu yuom ya, bebas entah itu unit, kita contoh unit deh ya, contoh unit. Coba klik unit, masuk ke unit, ada ya, tampilannya sama kayak gini ya. Teman-teman bisa lihat ada tipe di situ, bener ya? Satu ada namanya, ada unit, yang satu ada tipe. Yang mana adalah reference unit user measure of this category bla 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 gitu ya. Yang mana ada rasio, ada aktif, ada rounding precision. Nah, itu kita skip dulu. Tapi yang jelas di sini ada tipe. Berarti ini ada tipe ya. Nah, tipe ini terbagi ada 3. Ya, ada reference, bigger, smaller. Nah, perhatiin ya. Satu ini untuk yuom kategori. Di sini kan ada yuom kategori. Yuom kategori itu sebagai apa ya, rumahnya atau sebagai satuan terbesarnya gitu ya, atau kumpulan satuannya kan. Contoh di sini ada working time gitu ya, yang isinya hours, day, month, ada berat gitu ya. Ada unit. Unit itu jenis yuomnya gitu ya, yang mengumpulkan berbagai macam yuom. Yuom kategori unit ini referensinya adalah yuom bernama units. Aduh, bingung jelasinnya ya. Kita coba pakai yang working time gitu ya. Working time ini di yuom kategori working time, reference unitnya adalah days atau acuan terkecilnya adalah days. Gitu ya. Sehingga kalau 1 bulan gitu ya, 1 bulan itu kenapa diisi 30? Karena rasio atau reference unitnya itu days. Yang mana berarti adalah 1 bulan terdiri dari 30 hari. Paham nggak ya? Agak tricky, tapi memang sebagai acuan. Jadi reference ini acuannya. Ini contoh working time gitu ya. Working time ini referensinya days. Ya. Yuom satuannya adalah days. Makanya di sini rasionya kalau reference udah pasti 1. Gitu ya. Nah, ketika kita pilih months yang mana dia tipenya bigger, nah ini berarti kita mikirnya adalah, oh months ini berarti lebih besar dari days. Nah, lebih besarnya berapa kali lipat? Gitu ya. Lebih besar adalah 30 kali lipat. Berarti ini sama dibacanya, 1 months ini sama dengan 30 days. Gitu. Paham nggak? Bingung nggak teman-teman? Memang agak tricky, tapi begitu adanya gitu ya. Terus ada lagi yang smaller. Aduh bang, smaller bang gitu ya. Nah smaller ini kebalikannya, lebih kecil gitu ya. Nah kalau days ini kan tadi acuannya tetap days ya. 1 hari gitu ya. Working time ini days. Kalau lebih besar kan months berarti kan 30, bigger berarti 30 hari gitu ya. 30 hari adalah 1 bulan. Nah, hours karena dia smaller, ini diisinya 8. Berarti 8 jam. Berarti dia tuh lebih sedikit gitu ya. Rasionya lebih sedikit dari months. Contoh lain deh, contoh yang paling gampang adalah liter ini atau ini deh, length distance. Aduh, lebih rumit ini. Tolong, ini ya kilometer. Nah, ini ya. Ini referensinya adalah meter. Bener ya? Meter. Nah, kilometer kan lebih besar ya. Lebih besar dari meter. Nah, berapa kali lebih besarnya? Yaitu 1000 kali. Mili ini mil ya, ini mil ya. Mil tuh satu mil itu berapa meter? 1,609 meter. Gitu. Nah, ngitungnya kira-kira seperti itu untuk yuom kategorinya. Nah, contoh ya, kita kan tadi ada kertas ya. Kertas itu kan isinya rim. Benar nggak? Kita bikin karena dia tipenya unit, kita buat di sini rim. Nah, ini berarti smaller apa bigger? Bigger.
Biggernya berapa berarti? 500. Betul. Nah ini, oh sorry, ini bigger kan? 500. Nah ini bigger. Yung category ini sold only have one. Ini bigger apa? Udah milih bigger. Dia nggak, emang bisa harus. Ini smaller bisa. Ini ngebook nih. Cos, aduh. Aduh. Yung category unit sold only have one reference unit. Udah padahal udah ada satu. Oke, kita coba yang lain ya. Bikin baru aja, bikin baru. Nah, ini working time bisa nih. Wix. Nah, ini contohnya. Wix ya. Tadi kan nggak ada ya, Wix ya. Nah, ini Wix itu 7. Artinya 7 hari gitu ya, karena lebih besar. Ya, Wix bacanya sederhananya gini sih. Wix ini berapa hari, berapa reference gitu ya. Dia lebih besar dari reference, berarti berapa reference? Berarti Wix 7 months. Iya. Nah, ini kita contoh ada dozen ya. Dozen ini kita ganti aja contoh jadi rim. Rim berapa tadi? 500 ya. Nah, oke. Nah, ini kita udah ibaratnya nge-declare satu UOM lagi gitu ya, yang bernama rim gitu ya. Ini kita coba balik lagi ke produk. Produk kertas new di sini ya, kita coba contohin. Nah, ini di produk beli, sorry, ini produk, oh ya ini ya, sales price. Itu kita ganti rim. Nah, ini untuk mengatur UOM-nya di sini ya. Sini. Lalu kalau untuk mengatur UOM per purchase atau UOM belinya di sini. Unit, oke. Nah, ini misalnya harganya berapa? Harganya berapa? Nah, kira-kira seperti itu untuk soal UOM ya. Jadi kita ada reference-nya, ada acuannya siapa UOM-nya, acuannya apa? Soalnya tadi working time acuannya days. Nah, dia bisa lebih bigger atau smaller gitu ya. Yang mana UOM ini kita bisa tabrakin atau bisa configure di produknya. Outputnya kemana UOM? Kita coba praktekkan ya. Ini kan dia satuan jualnya adalah rim gitu ya. Tapi satuan terkecilnya adalah unit. Kita coba on hand. Sini, oh, kok masih rim ya dia ya? Purchase, udah unit di sini. Oke, kita coba purchase. Kita coba lakuin PO. Ada yang masih ingat flow-nya PO? Create sini. Vendor. Produk. Kertas. Yung. Nah, di sini karena satuannya unit nih ya. Kita set satuannya unit. Misalnya kita beli misalnya 1 juta rim gitu ya, atau berapapun itu 10 juta rim. Kita confirm di sini. Kita confirm, kita coba validate dulu. Nah, ini lihat validate-nya udah otomatis dia convert. Bener nggak? Kan kita input berapa nih? Itu 10 juta. Bener ya? 10 juta. Karena kita udah config UOM-nya, dia otomatis ke-convert. Masuknya dia hitungnya per rim. Gitu. Nangkap teman-teman? Nangkap ya? Agak pusing memang, jadi mohon maaf, tapi begitu adanya inventory gitu ya. Mohon maaf. Jadi memang agak banyak fitur-fitur yang tricky atau memang yang cukup apa ya, sulit untuk dimengerti. Tapi memang itu core-nya dari si inventory itu sendiri. Ada pertanyaan teman-teman terkait UOM? Mungkin agak bingung, tapi boleh kalau ada pertanyaan, boleh disampaikan. Gimana Mas Bebo? Nggak bisa diganti UOM-nya, iya maaf ya. Harusnya itu kita setting UOM-nya dulu teman-teman, mohon maaf ya. Ya harusnya UOM-nya dulu kita config, baru kita lakuin stock of name, gitu ya. Oke, kita coba lanjut. Terkait reordering rules, warehouse management. Nah ini ya, kita coba teman-teman lakuin bikin lokasi gitu ya. Teman-teman di sini ada lokasi, ada ya? Configuration location ya, ada. Coba teman-teman bikin nama lokasinya adalah lokasi teman-teman. Menunya ada di configuration, terus location. Terus teman-teman klik new aja. Klik new. Sesuai dengan teman-teman. Billy. Parentnya kemana? Ke NTI. Ke NTI parentnya. Karena kan gudangnya kan gudang NTI. Ya. Internal location. Oke, sudah? Wah, ini ada Billy, Kerinci, siapa ya? Kerinci ya? Cilion, Marisa, Nisa, siapa lagi belum?
Wah, langsung mah. Indomaret Bang Sultan siapa nih? Indomaret Bang Sultan. Mana tadi internal? Mau macos ini pas ini. Macos ini. Oke, udah ya. Udah lokasinya udah kebuat ya. Nah, sebenarnya lokasi itu dia berangkatnya dari warehouse ya. Nah, kan kita udah set satu warehouse gitu ya. Satu warehouse ini terdiri dari banyak lokasi. Lokasi-lokasinya yang mana? Lokasinya tadi. Lokasi teman-teman gitu ya. Nah, anggaplah ya gitu ya. Ini lokasi ini adalah sebagai gudang teman-teman gitu ya, atau rak teman-teman gitu ya. Tadi kan teman-teman udah ngatur stock of name, bener ya? Stock of name-nya tadi lokasinya di mana? Ada yang masih ingat? Lokasi. NTS stock, bener ya? Berarti produk-produk yang tadi teman-teman bikin belum masuk ke lokasi teman-teman, bener nggak? Nah, kita coba lakuin internal transfer namanya. Gimana tuh bahasanya, Bang? Aduh, kita ke internal, ke operation internal. Internal, kita klik new, aduh. New. Oke. Kontaknya. Nah, ini kontaknya kita bisa create aja sama teman-teman ya. Billy. Nah, kalau belum ada langsung create Billy. Biar ke depannya record-nya jadi ketrek gitu ya. Ini punya Billy, punya Leo, punya siapa. Create aja namanya Billy, bebas ya. Yang penting menggambarkan akun teman-teman, bebas namanya apa. Oke? Sudah? Di sini ada source location, ada destination location. Yang tadi saya sempat mention ya, bahwa ini tuh cuma perpindahan stok kok logikanya gitu ya. Nah, berarti kalau kita mau mindahin dari lokasi stok ke lokasi teman-teman, berarti yang di set gimana? Setnya harus apa? Source-nya apa, destination-nya apa? Destination-nya? Betul. Berarti kita teman-teman ganti aja dari NT stok ke iya, udah sumpah ya, ispis ya, tepuk tangan dulu. Ispis banget inventory, astagfirullah, terlalu gampang. Aduh. Oke, kayak gini ya berarti ya. Kita mau mindahin dari lokasi stok ke lokasi teman-teman, lokasi billing, lokasi serat, lokasi Indomaret jelek, apapun itu. Oke. Lalu kita masukin produknya. Produknya apa Bang yang diisi Bang? Produk teman-teman tadi, kalau masih ingat ya. Kalau lupa gimana Bang? Tulis sama teman-teman. Kan tadi udah namanya kan? Tuh. Pilih. Gitu. Oke ya. Sampat Billy. Tadi kosong ya. Oke. Masih ambil produk lain ya. Dicolong. Aduh, ini udah ada ya Aji, Kerinci, Upi, stok. Kok stok lagi Mas Alwi? Indomaret Bang Oh, ini salah juga nih, Indomaret Bang Sultan nih. From-nya stok. Waduh, Indomaret Bang Sultan gimana? Nah ya, kita coba cek lagi, cek sedikit. Set, langsung banyak. Stok, bener. Aji Marisa, Lia, Billy, Nisa, Feby, Kerinci, Rehan, Ubi, Albi, Nomad. Oh, oke. Siapa nih? Bawaan. Baru ini bawaan baru ini. Bikin lu. Aduh, bikin fitnah aja. Oke, masuk ya. Sini. Udah begini, teman-teman. Produknya udah dimasukin satu aja. Produk yang udah di set ininya ya. Yang penting nggak lebih dari yang kita stok obrolan tadi. Ya, itu bebas aja. Misal kita masukin 500. Jangan nyolong produk orang ya. Tiba-tiba nanti kita bisa lihat tracknya ya, kita bisa lihat. Stok ke NTI Billy. Oke. Kita save. Gimana? Kita mark as to do. Oke, udah mark as to do. Diklik tadi mark as to do, udah ya. Yang gue delete tadi berarti gue delete. Berarti lu tadi. Bikin lagi. Lo, jolim lo. Udah ya?
Udah ya, bikin ini, bikin produk, udah, bikin baris sudah. Lalu kita validate ya. Ini otomatis dia kuantitinya udah ngikutin demand-nya ya. Demand itu yang kita minta di awal. Masih ketawa ya. Lucu. Demand itu yang kita minta di awal gitu ya. Kita minta awalnya 500, nah quantity adalah aktualnya. Anggaplah kita aktualnya sama gitu ya, nggak usah yang kasus-kasus ribet dulu ya. Kita bisa validate. Coba validate, udah validate. Validate masih di validate. Nah, secara konsep Odoo itu akan mengurangi stok ketika statusnya udah done. Gitu ya. Jadi kalau statusnya masih ready, masih waiting, masih draft, itu belum ngurangin stok. Dari mana Bang? Lihat udah ngurangin stok, Bang. Kita akan report. Di sini ada stok. Atau lebih tepatnya ya di sini ya. Kita cari Billy. Billy di sini, terus ada history. Nah, jangan history, pusing. Location. Nah, kecepatan. Oke, kita ulangi. Billy di sini masuk ke reporting, stok, masukin nama teman-teman, ya produk teman-teman. Apa? Bisa kertas. Produknya kan ini nyari produk kan ceritanya kan. Kalau kayak gini kan pusing loh. Mana produk saya gitu ya. Masukin produknya udah. Sini ada location ada ya. Nah, sebenarnya kalau on hand-nya dia tetap 1 juta ya, atau tetap awal nanti saya jelasin. Coba kita lihat klik location-nya. Nah, kepecah ya, bener. Kepecah ya, bener. Iya, emang bener ada 2. Ini ada 2 ini, udah. Ada 2 emang. Ada 2. Oke? Bener ya? Jadi pindah ya. Kan awalnya kita setnya semuanya di sini, bener ya? Di NT stock. Terus kita pindahin ke lokasi teman-teman. Bener nggak? Berhasil ya? Tapi kalau teman-teman kita lihat di sini, itu on hand-nya tetap 1 juta, bener nggak? Atau tetap sesuai lokasi stok open di awal, bener ya? Itu karena stok di sini, karena kita masih satu gudang gitu ya, dianggapnya masih sama gitu ya. Kita masih memiliki stok sejumlah yang tadi, cuma beda lokasi aja gitu. Jadi Odoo itu akan ngurangin stok kalau dia pindah stoknya keluar, delivery contohnya. Gitu. Ya. Itu pas klik apa? Jahil kalau itu jahil. Jahil itu Mas. Abaikan aja Mas Alwi kalau itu. Ada yang pakai produk lain berarti Mas Alwi. Sialan. Oke? Nah, kalau kita lihat, kalau kita mau lihat histori pergerakannya, kita bisa klik histori. Nah, ini ketahuan nih. Nah, ini ketahuan Mas Alwi, nggak bakal bohong nih Mas Alwi. Ketahuan nih. Nih, kita awal masuk ya. Awal masuk di sini nih. Produk quantity update 1 juta. Bener ya? Terus kalau tadi kan saya ada adjustment lagi, apa lagi segala macam gitu ya. Nah, ini pindah dia tuh dari stok ke Billy sejumlah berapa? 5. Bener ya? Nah, jadi ini untuk laporan mutasi barang namanya, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi implementasi, Mbak, mutasi barangnya mana? Tunjukin ini. Sini, Mbak. Jadi teman-teman tadi udah tahu stock name, ganti UOM, sampai ngecek mutasi barang. Ya. Yang teratas itu yang terupdate berarti. Yang atas yang terupdate, betul. Karena kalau lihat di sini ada jam ya, date time 38, 39, 42, 55, 58. Dan ini nggak bisa bohong. Ini nggak bisa di-exim, nggak bisa. Nggak bisa di-exim, nggak bisa. Ini benar-benar real transaction. Nggak bisa bohong. Nggak bisa bohong ya. Gitu ya. Nah, kita coba. Tadi teman-teman masih ingat ya, kita nerima barang di lokasi teman-teman tuh berapa? Ingat ya. Kalau lupa juga kita bisa balik ke sini, terus kita klik location lagi. Nah, ini kalau saya sini 500. Nah, ini tolong ingetin teman-teman. Karena kita mau coba ngirim barangnya ya ke customer ya. Udah ya. Maksudnya lokasi ini stoknya tergantung teman-teman berapa, bebas. Nah, tadi kan karena kita lihat ya stoknya di sini masih 1 juta atau masih sama gitu ya. Nah, kita coba ngelakuin delivery. Kita jual nih produknya, tapi kita nggak usah lewat menu SO gitu ya, nggak usah dari menu sales. Kita masuk ke menu delivery, teman-teman. Masuk menu delivery. Kita kan tadi masuknya menu internal ya, yang mana kita cuma mindahin stok dari lokasi stok utama ke lokasi nama teman-teman, gitu ya. Kita klik new.
New. Ada new. Nah, ada yang sadar bedanya apa di sini? Ada yang sadar bedanya apa? Cara penginputannya nggak ada apanya. Nggak ada apanya. Ada yang nggak ada di sini? Nggak ada apa? Betul, nggak ada destinasinya. Karena destinasinya udah pasti ke lokasi customer. Gitu. Bener kan? Nih. Ini kan kalau kita tadi lewat internal, gitu ya. Kalau kita new, kita ditanya sama si Odu, source-nya dari mana, destination-nya kemana. Gitu ya. Nah kalau kita DO, delivery, itu kita cuma ditanya source-nya. Oh iya. Karena delivery-nya udah Terakhir pasti, ya? iya. Karena source destination-nya udah pasti customer. Gitu ya. Nah kalau kita receive sebaliknya. Kalau kita receive new, ini kita cuma ditanya destination-nya. Karena kita tujuannya mau kemana gitu. Oke, kita bikin teman-teman delivery. Kita new lagi new sini. Mouse-nya hilang. Lu kirim satu doang. Pelit banget lu. Kirim lagi. Oke, delivery address-nya kita kasih misalkan AW gitu ya. Ini kita mau ngirim kemana ceritanya gitu ya. Kalau kasih customer yang mana. Source location-nya kita ganti ke nama teman-teman. Oke, sudah. Nah, kita masukin produknya, jangan nyasar ya. Nantinya dia nggak bisa divalidate. Kertas Billy sebanyak 200, katakanlah. Udah, sudah dimasukkan. Hah? Habis produknya. Lu colong sapi produk lu. Kok habis? Masukinnya yang lebih kecil dari yang di lokasinya ya. Jadi kita bisa lihat aja sini current stock. Nah, ini ketahuan juga lokasinya berapa. Kalau lupa ya. Udah, sampai logonya dia begini ini. Nggak yang merah. Kalau merah berarti kurang. Nggak ya, ada yang merah. Kiss. Red. Nggak ada ya, oke. Merah kiss kan, merah. Nggak ada ya, udah bisa ya. Kita mark as to do. Nah, ini ada product availability. Ya, ini product availability di sini ada. Ada ya, ada. Ada yang merah. Nggak ada. Nggak ada. Kita validate ya. Gitu ya, validate. Oh, udah tuh pelanggaran lu. Validate dong. Jangan dulu. Kalau udah kita validate. Nah, udah ya. Bisa divalidate? Berhasil? Ya kan? Kita cek stoknya. Kalau stok yang murah, tadi kan 1 juta ya kalau di saya. Kalau stok yang murah kita berhasil ngirim barang. Coba ya. Kita ke stok, reporting, stok lagi, kita cari namanya. Berkurang, tepuk tangan dulu. Berkurang nggak lu? Bener nggak nih? Takutnya nggak benar nih. Soalnya kalau nggak benar kita salahin macos codingannya nih berarti kan, gitu. Enggak ya? Oke, kalau kita lihat location-nya tadi di sini ya. Nah, dia udah berkurang tuh. Tadinya 500 jadi 300. Kita juga bisa lihat historinya. Dia dijualnya kemana? Oh, ya. Dia dari stok ke Billy, dari Billy ke customer ya. Kelihatan ya kayak gini ya. Ada ya? Ada. Oke. Mungkin itu untuk inventory teman-teman. Sisanya lebih dalam. Karena waktunya tidak cukup, jadi kita skip dulu gitu ya, terkait reorder rules apa segala macam. Nanti kita ketemu di studi kasus ya di akhir project. Tapi sebelum kita tutup untuk inventory, ada pertanyaan sebelumnya. Sebelum kita masuk ke accounting, accounting bang, pusing bang, pak tidak gitu. Nggak, accounting sedikit juga, lebih sedikit juga, nggak terlalu banyak. Ada pertanyaan sebelumnya soal inventory? Silakan Nisa. Oh boleh sih. Kirain mau nanya. Boleh Anissa, boleh. Aduh. Bukan dulu. Makasih. Hei. Masuk YouTube. Enggak. Pelanggaran nih, nggak profesional ini. Aduh. Thank you Anissa. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke ya. Kalau nggak ada soalnya ada kuis soal accounting, kiss, accounting. Aduh, accounting mana? Accounting? Siap ya sama pertanyaan ya? Siap. Jara juga boleh jawab sih, tapi agak curang kalau Jara jawab sebenarnya.
Sebutkan minimal 3 fitur dasar accounting di Odoo. Dapat Poki deh kali ini, Poki deh. Poki deh. Udah jawab nggak boleh ya? Jawab nggak boleh. Kita bagi-bagi. Karena susah dapat Poki, milih Poki coklat atau green tea matcha. Nah, kita lelang ya. Wah, Bang Haji luar biasa. Haji luar biasa. Keren Haji. 3 doang Bang Haji. 1. Betul, 2. Betul, 3. Wah. Bener lagi. Mau yang mana, Bang? Mau yang mana? Poki jeruk. Mau yang mana? Oke, monggo. Jeruk ya? Oke, jeruk ya? Oke, kita lanjut ya. Accounting itu sebenarnya secara perilaku sama kayak inventory. Tadi inventory mungkin teman-teman udah cukup paham ya, bahwa dia ada bisa ngirim barang, nerima barang, perpindahan transfer internal gitu ya. Yang mana kalau inventory adalah perpindahan stok, accounting pada intinya adalah perpindahan saldo akun. Waduh, saldo akun apa tuh Bang? Saldo akun Bang gitu ya. Nanti kita bahas ya lebih lanjut ya kalau soal saldo akun. Nah, ini core fitur dari accounting teman-teman. Ada namanya COA gitu ya. Ada jurnal entries, bill, invoicing yang tadi disebutin oleh Bang Haji ya. Ada invoicing benar, bill benar, payment, ya, reporting gitu ya, reconciliation, pajak dan lain-lain. Ini kita akan coba pretelin yang pentingnya aja gitu ya. Nah, kita mulai dari COA. Nah, ini. COA. Ada yang bisa jelasin COA, beng deh, COA deh, beng deh. Jelasin dengan bahasa paling. Tapi enggak, lebih mudah, dijelasin lebih mudah ya. Dijelasin lebih mudah. Bukan berarti baca doang bisa. Maksudnya jelasin gimana. COA tuh menurut UPI gimana? Kita back dulu deh biar nggak baca deh. COA deh. COA apa? Chart of account apa tuh chart of account banyak. Jenis-jenis kategorisasi dari 10 item jurnal. Betul. Tepuk tangan. Jawaban profesor ya. Agak dalam tapi oke. Jadi sebenarnya benar, agak benar dari UPI. Jadi agak benar. Tapi mudahnya adalah COA itu kalau saya boleh ngambil istilahnya Pajis ya di Smata, itu adalah jantung gitu ya. Jantung dari accounting. Waduh. Mau nitin Pajis. Ngambil dikit-dikit ya. Pajis. Jadi COA itu adalah jantung dari accounting. Ya, tadi saya bilang ya, karena inti dari accounting adalah perpindahan saldo antar akun. Gitu. Jadi untuk pencatatan perpindahan saldo akun, Odoo menggunakan konsep double entries. Ada yang tahu double entries? Double entries nggak ada hadiah, nanya. Double entries. Ada yang tahu double entries? Ya, Pojara double entries, Pojara mau dibantu? Double entries? Betul. Jadi kalau bedanya kalau di inventory itu kan bentuk transaksinya source location, destination location, gitu ya. Tapi kalau di accounting kita ngomongnya debit kredit. Misalkan bank terhadap piutang atau hutang terhadap bank gitu ya. Yang mana itu terhadap itu artinya lawannya gitu ya. Yang paling depan adalah debitnya, yang setelahnya adalah kreditnya. Kalau misalkan bank terhadap piutang berarti bank debitnya, kreditnya hutang gitu. Nah, jadi kalau teman-teman ketemu orang-orang kayak Jahara, oh ini akunnya dari expand terhadap utang. Nah, dia ngerti langsung. Bisa. Gitu ya. Untuk COA
Coba begitu ya, intinya dia master data atau akun gitu ya. Nah, akun ini atau coa ini dia memiliki kategori besarnya gitu ya. Yang terbagi saklek di Odoo itu menjadi 5. Aset, liability, equity, income, sama expense. Aduh, apa itu binatang macam apa itu gitu ya? Apa tuh bang? Aduh, aset, liability, equity, income. Ini adalah kategori-kategori akun gitu ya. Aset itu contohnya di dalamnya mungkin bank, cash gitu ya. Itu tipenya aset. Nanti kita jauh lebih dalam di sana ya. Liability hutang, akun hutang, terus misalkan misalkan tagihan PLN gitu-gitu ya. Itu masuk ke situ. Equity modal. Income itu pemasukan, penjualan, akun-akun penjualan, kayak contohnya akun sales gitu ya. Expense ini akun beban. Beban ini contohnya beban listrik gitu ya. Terus gaji karyawan. Nah, itu masuknya ke tipe expense. Gitu ya. Apa tuh? Kenapa tuh gini-gini tuh? Oke, baik. Koreksi kalau salah ya. Dari ya, oke. Nah, karakteristiknya di Odoo itu dia saklek begini. Dalam arti begini tuh kalau aset itu bertambah, dia lokasinya di debit. Nah, ini agak tricky dan memang harus diapalin. Nggak harus diapalin sih, cuma maksudnya harus dipahami gitu ya. Rumus-rumusnya gitu ya. Aset itu kalau bertambah, dia lokasinya di debit. Tapi sebaliknya kalau hutang bertambah itu lokasinya di kredit. Gitu ya. Begitupun equity, income, dan juga expense, dia punya karakteristiknya masing-masing. Gitu ya. Nah, kita coba contohin ya. Contohin satu ibaratnya satu pergerakan atau satu jurnal gitu ya, satu jurnal entries di Odoo yang mana di sales process. Jadi kalau teman-teman perhatiin ya, ketika SO, kita perhatiin teman-teman SO, itu dia nggak ada jurnal yang kebentuk. Bener ya? Ketika SO di confirm, itu nggak ada logo invoice di sana. Bener ya? Invoice itu nggak ada. Kita coba ya praktekinnya di sini. Sales. Coba teman-teman bikin sales. Kita pakai produk yang tadi, kita menyambung menjadi satu. Sales quotation, kita masukin produknya bebas. Nggak bebas, maksudnya produk teman-teman tadi ya. Kita masukin jumlahnya. Oke. Angkanya nggak usah gede-gede, yang penting gampang diingat aja. Misal 10.000, 100.000, 1 juta gitu ya. Pajaknya juga kita hilangkan dulu pajaknya biar nggak bingung nanti untuk akunnya. Oke, sudah. Apa yang dilakukan SO kalau misalkan sudah di save, kalau sudah di input ininya pencet apa? Ada yang tahu? Pencet apa selanjutnya ini? Benar, confirm. Oke, confirm. Nah, ini kan men-trigger delivery ya. Nah, kita abaikan dulu delivery-nya. Kita fokus terkait invoicing-nya ya. Tombol create invoice-nya nyala ya. Ada yang nggak nyala nggak tombol create invoice-nya? Nyala semua? Nyala. Dalam arti nyala nih warna biru ya. Nyala ya. Nyala. Terang bang ya. Nah, create invoice kita pilih regular invoice aja. Jadi draft ya. Bener ya, jadi draft ya. Nah, di sini teman-teman, kita bisa cocokin ya sama yang tadi di PPT. Kita lihat di sini akunnya sales dengan AR gitu ya. Nggak ada di journal items. Kita klik dulu. Jadi kita masuk dari SO tadi ke invoice. Ke invoice masuk ya. Kita confirm dulu. You cannot modify global log date. Maaf, masih di log. Set. Accounting. Update. Ya. Silakan dikonfirm dulu. Udah. Sudah. Sudah. Mana tuh tadi gue tuh? Oh, udah dia. Tadi mana? Banyak. Mana? Ini ya. Nur ya. Baru. Maaf, obat ya. Batu, kandang kuda ya. Rehan. Marisa udah milih. Oke. Bisa dikonfirm? Bisa? Berhasil ya? Nah, kita cocokkan dengan ini PPT. Sama nggak ya? Teman-teman lihat yang di journal items sama yang di sini. Sama nggak? Akunnya penjualan, sales. Bener ya? Lokasinya di kredit. Bener ya? Lokasinya di kredit. Terus dia ada piutang. Betul ya? Atau akun receivable. Ya, ini beda diksi aja. Piutang. Di lokasinya di debit. Betul ya? Sama ya semua ya? Kayak gini, bukan yang itu. Yang ini ya. Sama ya? Oke.
Terus kita coba lakuin payment ya. Kan ini belum kita bayar, bener ya? Masih posted kan, belum in payment atau belum paid ya. Kita coba bayar. Kita catat bayarnya ya. Kita bayar sejumlah aslinya aja. Oke, sudah. Berhasil. Dia jadinya in payment nantinya, teman-teman. Klik pay terus jadi in payment ya. Bener ya, teman-teman ya. Oke. Nggak ada jurnal yang kebentuk, bener ya? Kita coba cek di sini nggak ada jurnal ya. Ini kita klik payment di sini. Nah, nggak ada ya. Oh, ini kita validate dulu, teman-teman. Teman-teman masuk ke payment di sini. Masuk ke payment terus validate. Udah. Ispis. Memvalidasi paymentnya, tapi belum masuk ke bank. Kita bayar tuh. Ini buat nyatat pembayarannya aja. Oh, baru untuk Iya. pembayaran. Betul. Betul. Dia sebenarnya bisa ngebikin jurnal pakai bank Sussman kan sebenarnya. Kita belum bahas sampai sana. Iya. Sabar, tenang. Kejauhan. Oke, payment nggak bikin jurnal ya, betul ya. Meskipun ini benar kata Zara masih bisa kita config sebenarnya. Coba kita ambil langkah paling sederhananya aja gitu ya. Betul ya. Jurnal di sini yang dimaksud jurnal adalah perpindahan akun tadi teman-teman. Yang mana kita sebutnya biasanya journal entries. Gitu ya. Journal entries itu ini journal items tuh barisnya. Gitu ya. Journal entries ini tipenya macam-macam, ada customer invoice, vendor bill, atau journal entries yang jurnal manual, yang miscellaneous gitu ya, atau saldo awal gitu ya. Intinya journal entries itu tempat untuk menampung perpindahan perpindahan akun, saldo akun. Ya, ini namanya journal entries atau customer invoice nama jurnalnya, ya. Nah, ini jurnal item. Gitu ya. Jadi selama mana tadi? Ganti, guys. Selama 1, 2, 3 proses ini baru ada satu jurnal yang kebentuk. Betul ya? Yaitu jurnal invoice. Nah, kan tadi sebenarnya kita udah bayar ya. Kita udah lakuin pembayaran. Tapi kan kita belum mengakui nih pembayaran ini udah masuk atau belum, ya. Makanya jurnalnya nggak kebentuk. Maka dari itu kita ada satu step lagi namanya bank statement gitu ya, untuk mencatat mutasi. Apa tuh bank statement, Bang? Aduh, langsung kita ceki. Aduh, kita ceki. Kita duplikat aja. Itu duplikat, teman-teman. Kita masuk ke accounting. Oke, so ke accounting. Udah ya, so ke accounting. Teman-teman coba ke configuration terus jurnal. Configuration jurnal ada. Muncul begini banyak customer invoice, vendor bill, bank, betul ya? Ada ya? Di configuration jurnal ada ya? Ada. Oke, teman-teman. Ada. Oke, kita teman-teman bikin jurnal bank ya. Jurnal bayar ya. Misal namanya Bang Billy. Bang Billy gitu ya. Boleh, terserah teman-teman ya. Bikin jurnal ya. Jurnal ini buku ya teman-teman ya. Untuk pencatatnya buat kelompoknya. Bang Billy tipenya kita masukin bank. Ya. Kita masukin bank. Sisanya kita abaikan aja dulu. Kita save. Bang Aul, Bang Marisa, Bang Leon, bebas lah. Kalau kita cek di sini ya. Oh, error ya. Error apa? Tipe save. Oke. The operation cannot be complete. Journal code must be unique. Oh, sorry teman-teman. Ini ada kodenya. Kodenya tuh di sini shortcode-nya. Ini ada yang udah ada yang pakai Mas Albi, Bang 2. Ganti shortcode-nya BB ya, Bang Billy ya, BBK itu. BBY, baby. Oke, udah ya. Bang Rifki BR. Ada Bang Jago ya. Bang Pascol, waduh. Bang Billy, Bang Aul, oh ini ada tak kurungnya nih Aul. Bang, jadi baca Bang Aul gitu. Beliau beda sendiri soalnya Bang Aul ya. Oke. Ini tipenya bank semua ya. Benar, bank semua. Ini kodenya sudah juga. Oke, kita lanjut di sini. Nah, sini banyak bank. Bang, ini siapa nih? Bang, ini waduh. Marah-marah ini. Bang, gitu ya. Bang. Nah, oke. Kita coba
bikin transaksi bank statement ya namanya ya. Bang Bung nih siapa nih Bang Bung nih? Caranya klik teman-teman. Sebenarnya bisa, caranya ada banyak ya. Kita bisa import gitu ya, mutasinya. Tapi kita bikin secara manual aja. Kita create transaction di sini. Nah, kita masukin saldo awal dulu ya teman-teman ya. Saldo bank teman-teman. Tadi kan udah masukin ya Bang Billy, Bang Aul, Bang. Kita masukin saldo awalnya ya. Saldo awalnya dulu ya. Sebelum kita bayar sih itunya ya. Ayo bebas, kita labelnya saldo awal. Kita berandai-andai guys. Kita punya saldo berapa guys? Berapa guys? 1 triliun, 1 triliun. Cuci uang. Aduh. Cuci uang. Money laundry. Aduh. Udah. Di sini 10 M ya. Ini nggak sih? 10 M ya. Apa? Kita masukin aja teman-teman saldo yang teman-teman mau gitu ya. Yang teman-teman mau gapai gitu ya. Manifestasi. Kita save. Aduh, save. Save. Nah, ini akunnya. Ini masih bank suspense account gitu ya. Kita ganti apa Jar? Saldo awal Jar? Apa namanya? Equity ya, equity. Oh, nggak ada equity Jar. Apa namanya Jar? Hah? Jar. Wih. Jar. Oh, begini. Dibantuin aul. Ini aul. Sana. Selama, Apa namanya? Authorize capital. Oke, teman-teman akunnya pilih authorize capital. Jadi udah ikutin aja. Ini intinya saldo apa modal ya, modal awal. Ibaratnya teman-teman lagi bangun bisnis gitu ya, modalnya 10 M. Waduh, keren kali. Gitu ya. Bisa. Kenapa salah, Feby? Bang, Feby. Klik create. Tadi udah sampai sini udah belum? Terus ke manual operation. Terus pilih akunnya authorize capital. Udah? Semuanya udah? Sudah? Sudah. Semua sudah. Kita validate ya. Validate enggak? Tadi validate tulisannya. Oh, ada reconcile. Oh, sorry. Diklik dulu Bang Suspense ya. Di Bang Suspense klik dulu. Nah, ini ganti jadi Bang. Ininya diganti dulu, Jar. Udah ya. Diganti jadi authorize. Ya, jadi yang diganti adalah yang bawah ya. Yang bawah, bukan yang atas. Yang atas sudah Bang kan. Intinya harus kayak gini saldonya, bentuknya. Benar ya? Debit kredit ya. Benar ya? Bisa ya? Betul ya? Jadi debitnya bisa. Apa? Iya betul. Tapi yang keganti di sini. Betul kan? Iya betul. Ya ini aja tampilannya aja. Itu saldo modal. Nah, itu maksudnya Feby. Iya, beli obat deh. Paham nih beli obat? Nah, beli obat. Modalnya dari mana? Nah, itu. Nah. Iya, money laundry ini ceritanya, ya kan? Nah, kita udah punya saldo awal ya, teman-teman. Kita balik ke dashboard, kita lihat saldo, teman-teman. Wah, ada 60 M, 24 M. Ini banget ya. Apa? Low profile ya, 1 M. 1 M juga. Wah, ini 50 juta ya. Ini stongannya. 100 juta, 5 M ya. Ini 55 ketawa ya. Ketawa Thailand. Oke. Nah, itu kita namanya proses
input bank statement teman-teman ya, saldo awal gitu ya. Nah, terus invoice tadi gimana Bang bayarnya Bang gitu kan. Nah, anggaplah tadi kita udah bayar tuh orangnya ya. Orangnya bayar sejumlah berapa? Makanya tadi kan duplikat ya. Duplikat. Lihat di invoice line di sini ada amount sini ada 10.000, harusnya sama semua. Pret 10.000 gitu ya, karena kita nggak pakai pajak. Ada di invoice? Ada atau berapapun itu amount-nya, 10 juta, 10.000, 100.000, ada ya di invoice ya. Oke. Invoice yang tadi ya. Invoice yang Mas Albi berarti. Ada, ketemu. Gimana? Invoice yang tadi yang SO tadi Mas Albi confirm. Iya. Nah, yang itu nih balik ke sini, maaf. Yang ini. Nah, ini kan ada amount-nya ke invoice line. Itu ada amount-nya 10 juta itu kan ya. Oke, ada semuanya kelihatan ya amount-nya di bawah. Kita ingetin teman-teman, amount-nya masukkan ke alam bawah sadar. Masukkan bawah sadar. Enggak ya. Kita ingetin teman-teman. Sabar, kita resapi 10.000-nya. Oke, lanjut ya. Nah, kita kan udah masukin saldo awal. Oke, kita kan tadi udah masukin saldo awal gitu ya. Diedit aja, banyak yang diedit kayaknya. Ada uncut version bayar ya. Khusus member ya. Subscribe. Oke. Tadi kan saldonya bulat ya teman-teman, kecuali Macos yang 5555 gitu ya. Nah, kan tadi kan customer invoice ini dia udah bayar ceritanya ya, udah bayar ke bank kita gitu ya, ke bank Billy, ke bank Aul, ke bank bank Pascol ya, kemanapun itu mereka udah bayar kan ke teman-teman ya. Nah, kita masukin lagi nih transaksinya. Kliknya gimana Bang? Klik transaction sama yang tadi ya. Transaction. Terus kita create di sini. Kita create, ada date, sini date, ada, oke, date, situ ada label, kita masukin pembayaran, misalkan invoice nih copy nih, kode invoice-nya nih, kode invoice-nya copy, pembayaran invoice INV 2025-00-016, gitu. Sudah, oh belum, oke, klik new. Masukin dulu labelnya, amount-nya masukin yang tadi masih di bawah alam sadar tersebut ya. Sejumlah sekian, 10.000 atau 10 juta. Di input amount-nya plus ya, amount-nya plus. Karena kan uangnya masuk, betul ya? Sudah. Oke. Itu berarti kita bayar ke... Kita nerima duit. Oh, kan tadi kan kita jualan, invoice-nya sebenarnya udah kita catat pembayarannya. Udah catat penjualannya tapi belum diakui di banknya. Nah, kita pengakuan. Ya, ibaratnya ini kan mutasi banknya kita import lah gitu. Oke, sudah jualan. Bang. Di bawah alam sadar sudah masuk, Sudah masuk. Save. Aduh, save. Save. Nah, ini siapa nih ngikut nih? Ini salah bank nih. Salah nih. Salah bank nih, Bang. Siapa nih, Bang? Ini kepilih ke nomor yang tadi ya. 16. Oke. Nah, udah masukin ke sini tadi? Belum. Tadi udah masuk ya 10.000 ini ya. Terus teman-teman ke sini harusnya sih auto reconcile ya dia, cuma karena dia nggak nemu yang unik gitu ya amount-nya. Teman-teman cari nomor invoice-nya di sini ya. Kita copy invoice-nya. Kita paste di sini di reconcile, ada reconcile. Reconcile tuh rekonsiliasi ya maksudnya teman-teman ya. Kita mau kawinin akun ini ke akun yang mana? Wah, apa itu? Nanti kita lihat dulu. Kita liatin dah. Gue mah gampang baik orangnya, ayo. Nah, masukin nomor invoice-nya udah. Yang sales harusnya munculnya cuma satu ya. Kita klik yang mana Bang? Bebas lah lu. Mau klik namanya, klik palanya bebas. Oke. Kita klik. Harusnya berubah di sini Pak.
berubah ya di atasnya. Berubah di sini labelnya jadi invoice 0016. Di atasnya berubah. Diklik sini, kluk 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 nih, kluk kluk. Nah, dia kalau diklik berkali-kali dia mati nyala ya. Oh. Ya, jangan berkali-kali guys ya. Jadi sekali aja kluk kluk. Nah, ya gitu. Sampai klik lagi. Nah, stop. Mana? Oh, Ini kan invoice 000 gitu kan. Nah, sampai kayak gini. Udah ya, jangan diklik lagi ya, jangan gini. Oh, ini salah. No, salah. Nih, benar. Nah, ini benar. Ini benar. Ini benar. Ini benar. Ini benar. Oke. Sudah benar. Sudah benar ya? Benar kayak gini ya? Telat cuy. Oke. Sudah? Kalau sudah kita validate, teman-teman. Ada validate. Validate, teman-teman, validate. Nah, kita akan menemukan keajaiban, teman-teman. Ada pelangi ya? Wah, skip pelanginya ya. Kita akan menemukan keajaiban, teman-teman ya. Kita lihat sulap di sini, teman-teman. Lihat in payment ya. Tuh ya, nih. In payment tulisannya in payment. Sulap nih. Kita kan nggak apa-apain kan recordnya kan. Kita mainnya kan di bank statement kan. Jadi kita coba refresh, teman-teman. Refresh. Berubah jadi paid. Bener ya, teman-teman ya? Bisa, berhasil. Kalau berhasil tepuk tangan dulu dong. Masih loading. Si loading juga sama ya. Batuk-batuk saya pernah. Paid semua ya, paid semua. Aul, paid, aul. Paid, oke. Nah, bagaimana itu bisa terjadi kawan-kawan gitu ya? Nah, kita lihat lagi di sini PPT-nya. Nah, itu teman-teman, kalau kita perhatiin, tadi piutangnya kalau di akun invoice itu adanya di debit. Bener ya? Tapi ketika tadi teman-teman bikin bank statement, piutangnya pindah kredit. Wah, bohong. Lihat kalau nggak percaya. Gua kasih lihat lo. Liatin. Gampang orangnya. Nggak percaya kan lo? Nih, lihat. Bener ya? Bank Billy lawannya akun piutang. Betul ya? Sama ya? Sejajar, sama. Betul ya? Sama nggak? Kayak gini? Di bank statementnya? Sama ya? Jadi seperti itu ya untuk ibaratnya accounting dalam prosesnya sales. Gitu. Nah, teman-teman coba, saya kasih PR 3 menit untuk bikin transaksi vendor bill. Vendor bill aja, nggak usah dari purchase ya. Teman-teman bikin tagihan bebas, tagihan apa aja, contoh tagihan listrik, tagihan apapun itu, vendornya terserah, sampai dia confirm. Silakan. Saya kasih waktu 2 menit untuk bikin vendor bill. 2 menit, 1 menit 58, 57. Ayo, si lama ini. Asalnya ada backsound PB ya. Tet gitu ya. Sudah bikin tagihan, vendor bill, isi aja produknya bebas, boleh produk yang teman-teman masukin. Akunnya bebas. Akunnya ini kan defaultnya COGS ya, bebas. Bebas, akunnya bebas, ayo. Habis itu dikonfirm. Sudah dikonfirm. Bill date jangan lupa diisi, nantinya pop up error harusnya. Bill date itu hari ini tanggal tagihannya keluar. Nanti dulu kejauhan Anda, Nono. Kejauhan Nono Feby. Kejauhan. Sabar, bikin tagihan dulu. Bikin tagihan dulu. Udah bikin tagihan? Sudah semuanya? Oke, saya belum. Ntar ya, KFC. Beli ayam ceritanya. Beli ayam 100. Tua gapat manam. Ayam goreng. Ini jangan di-close ya teman-teman ya, bill-nya. Vendor bill-nya jangan di-close. Saya ngingetin sendiri, saya lupa sendiri. Namanya juga manusia, tempatnya salah gitu ya. Untuk salah.
Bukan Nabi Boy gitu ya. Sudah berhasil beli vendor bill, berhasil ya, berhasil. Oke, let's go. Vendor bill harusnya kalau udah ke posted, dia ada reference-nya. Betul ya? Betul ya? Kita copy reference-nya. Oke, sudah. Kita buka di tab satunya, masuk lagi ke bank statement. Nah, sekarang teman-teman silahkan reconcile bill-nya. Caranya sedikit berbeda, tapi konsepnya sama. Vendor bill, caranya berbeda. Perhatikan bahwa saldo masuk itu plus, kalau saldo keluar berarti. Silakan bikin bank tadi, bank masing-masing, jangan nyolong duit orang ya, nggak boleh, no, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Jangan nyolong duit orang, teman-teman bikin bank statement teman-teman sendiri dengan jumlah yang sudah masuk ke alam bawah sadar tadi. Ke bank statement, kita klik transaction ya teman-teman ya. Ke bank teman-teman, jangan nyolong duit orang. Transaction. Hah? Apanya? Labelnya bebas. Pembayaran bill ini gitu. Perhatiin amount-nya ya, hati-hati. Amount-nya hati-hati. Itu aja clue-nya. Nanti ketahuan mana yang benar, mana yang salah. Silakan teman-teman masukin proses yang kayak tadi. Cuma ini ingat ini tagihan, bukan uang masuk. Nah, apa tuh? Apakah amount-nya harus plus kah? Apakah minus kah? Nah, itu ya yang harus diperhatikan. Ayo, sudah. Terus sampai reconcile pokoknya, sampai kayak tadi. Sampai reconcile. Ya, coba-coba aja. Ini database dummy. Nah, outputnya nanti bikin dia jadi paid ya. Ayo. Yang berhasil paid pertama kali apa ya? GoPay deh, GoPay. Dibantuin, curang, dibantuin. Udah posted. Kok error sih? Udah posted. Nah, ayo gimana? Kenapa ya tidak muncul ya? Aduh. Apa yang saya lupa ya? Aduh. Aduh. Ayo, apa ya stepnya ya? Apa ya stepnya ya yang lupa ya? Pokoknya kita drag dulu, langsung dinilai. Kalau kita drag, dilihat aja. Mending drag dulu. Ayo, apa step yang lupa? Abis vendor bill bikin apa dulu? Bikin apa? Payment. Jangan lupa di pay dulu vendor billnya. Pay dulu. Error. Kok error? Error ping. Wih, berhasil. Vendor billnya paid nggak? Coba. Ping. Kok bisa nge-ping sih? Bisa, Mar? Paid. Paid, oke. Dapat GoPay. Ingat nanti GoPay-nya. Bukan dong. Dapat GoPay koin, bukan GoPay koin, GoPay, akun GoPay. Akun GoPay. Sorry, kenapa? Kenapa? Entry, akses entry. Oh, tadi bisa? Ntar dulu kita nanti praktekin. Error apa? Itu udah di delete akunnya. Apa vendor bilang ke delete? Refresh dulu terus bikin ya. Sudah bisa? Orang kedua sudah bisa, Pebi? Apa salahnya? Hah? Oh, masukinnya salah tempatnya.
Oke, oke, oke. Oke, Feby salah, Feby salah, Feby salah. Nah, oke, bagus. Ayo, siapa lagi? Oke, 3 menit lagi kita praktekkan. Yeay. Oh, belum. Marah. Apalagi video itu tadi kan Ini minyak seragamnya. ini yang pakai. Nah. Oke, sudah bisa. Oke, berarti stepnya apa, teman-teman? Vendor bill sudah, apa step yang harus dilakuin? Apa step yang harus dilakuin? Apa? Payment. Pencet apa? Pay. Ya, oke. Klik payment. Oke, terus ngapain? Klik apa? Bank siapa? Oke, treat. Apa yang diinput? Apa? Di siapa? Apa aja? Terus? Mana minus? Berapa? Minus yang di sini. Minus ini ya. Terus apa lagi? Save. Oke. Terus diapain lagi? Namanya. Apa? Oh, salah. Billy salah. Oke. Pasta di mana, teman-teman? Nggak ketemu. Kenapa nggak ketemu? Bukan itu. Yang mana yang benar? Journal entry. Mana journal entry? Oh, ini. Iya, deh. Belum ini. Pencet apa? Pencet ini. Terus pencet apa lagi? Validate. Apakah bilnya payment? Udah paid? Kita refresh dulu. Apakah udah? Yeay. Jadi kalau kita lihat teman-teman di sini itu benar-benar kebalikannya ya. Ya tadi ada beban atau COGS, dia di debit, terus ada hutang di kredit. Gitu ya. Kita lihat. Bohong, Billy bohong. Nih. Oh, nih. Kan next expense. Terus ini. Ya akun hutangnya di kredit, gitu ya. Bener ya? Kebalik ya. Terus kalau yang ini bank statementnya juga kebalik. Banknya kan keluar, betul ya? Kita kan bayar duitnya. Kalau misalkan tadi di sini dia masuk duitnya, nah kalau kita bayar ya duitnya banknya harusnya dikredit dong, betul ya? Kredit, ya duitnya hilang, tidak. Nah hilang, betul ya? Bank Billy dikredit, ini hutangnya di debit, betul ya? Kayak gitu ya. Oke, kuis terakhir sebelum kita closing. The last Poki. Sebutkan minimal 4 laporan standar akuntansi. Woi, nyai, boleh nyai, langsung nyai. 1, 2, TB Simatupang ya, TB lagi. Jangan disingkat-singkat. 1, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Oke, ya bahasa Inggris. Berarti ulangi dari satu. Ya, tadi mau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Biar nggak bingung. Oh iya, gimana? Laba rugi nggak masuk. Iya, oke. Selain report itu. Selain report cash flow. Ya. Ngerasa laba rugi. Selain cash flow. Enggak, selain cash flow. Enggak, nanti ada alasannya. Apa? General ledger. Satu lagi. Nanti ada sabar dulu. Sabar, guys. Tenang, sabar. Tenang. Satu lagi. Betul, biasa. Tepuk tangan buat ini. Nih, kenapa bang cash flow tuh nggak masuk?
Terus kenapa sih report partner ledger itu bukan masuk ke dalam standarnya Odoo? Jadi teman-teman, report standarnya Odoo itu minimum requirement-nya banget itu cuma 4. Kenapa cuma 4 Bang? Karena sisanya itu variatif bentuk lain aja, kayak cash flow, terus kayak apa partner ledger, kayak apa lagi, sebut aja apapun itulah. Iya, aging report itu tuh bentuk variatif dari 4 laporan utamanya. Ya, saya izin ilmu dari Pak Jis gitu ya. Beliau ini mention bahwa ada 4 report utama untuk accounting gitu ya. Yang pertama balance sheet atau tadi apa istilah lainnya balance sheet? Bukan, neraca trial balance. Trial balance dong. Apa balance sheet tuh kata lainnya apa? Neraca saldo kan ya? Balance sheet harusnya ya neraca doang ya. Oke, balance sheet atau neraca, profit and loss atau laba rugi. Trial balance itu neraca saldo. Terus GL atau buku besar. Strukturnya selalu seperti ini. Jadi balance sheet itu mengandung 3 kategori akun. Udah itu doang, dia nggak bisa nambah lagi. Aset, liability, equity. Kita lihat. Bohong, Billy bohong. Aduh, diprotes nih guys. Let's go. Apa tadi? Balance sheet ya. Balance sheet. Bohong nih, aduh, bohong mulu nih, gitu kan. Balance sheet. Aset, liability, equity. Nggak ada lagi di scroll abis. Betul ya? Coba teman-teman. Teman-teman masuk ke reporting balance sheet. Ada ya? Reporting balance sheet. Reportingnya versi beli. Oh, balance sheet beda. Reporting bukan balance sheet yang atas, tapi balance sheet yang di accounting report. Ada 2 memang balance sheet-nya. Yang satu gratis, yang bawah bayar. Gitu. Ada balance sheet ketemu. Masih loading. Record-nya banyak. Saldo teman-teman MM-an soalnya. Lihat tuh berapa tuh 1T apa tuh ya? Dikumpulin tuh saldo yang tadi. Betul ya? Ada aset, ada liability, ada equity. Betul? Oke. Terus yang kedua ada profit and loss. Kita ke reporting. Profit and loss di atasnya. Profit and loss. Nah, dia cuma 2. Income sama expense, betul? Betul ya? Nah, ini kalau dia plus, berarti kita untung. Plus apa minus itu? Plus ya, untung berarti kita ya. Untung. Jadi kita lihat di sini income-nya 145 juta, expense-nya kita keluarin cuma 16 juta. Jadi kita untung 129 juta. Ya. Nah, bohong bang. Bener bang. Nih klik ini bang, dong. Dikata bohong. Bohong bang. Oke. Nah, trial balance adalah gabungan mereka semua. Ya, kita lihat. Kita lihat ya. Tuh. Ada ya? Betul ya? Nah. Ini apa bang? Warna itu bang? Warna ini bang, ini modul beli bang. Jadi jadi intinya ini initial balance, saldo awalnya gitu ya. Saldo awal, ini saldo tahun ini financial year, terus ending balance-nya berapa. Ini berarti saldo di tahun kemarin berarti Ijar ya? Periode sebelumnya. Nah, ini gabungan ya, gabungan dari akun-akun tadi. Kalau tadi kan kebatas ya, untuk balance sheet cuma 3, profit loss cuma 2, trial balance itu semuanya gitu. Nah, untuk GL itu detail sampai ke mutasinya. Ini kita bisa breakdown. GL ya. Bank, dia bank dari initial balance-nya berapa, transaksinya, mutasinya gimana, itu di GL. Ya. General ledger, buku besar. Jadi benar-benar seluruh transaksinya, jurnal entries-nya kecatat di sini. Gitu. Ini laporan basic accounting ya teman-teman ya. 4 itu tadi kuncinya. Balance sheet, profit and loss, trial balance, sama GL. Ya, buku besar. Gitu. Oh ini punya Nyai ya tadi ya? Lupa. Oh udah ngambek. Oh iya, enggak inget tuh Nyai tuh. Tenang aja. Oke, mungkin teman-teman karena waktu sudah maghrib, kita waktu karena terbatas jadi bohong bang, bener anjir, bener, bohong, saya kok bohong, lu lihat anjay. Oke, karena waktu sudah
menunjukkan pukul 17.51. Nah, gitu ya, waktu sudah menunjukkan waktu maghrib. Jadi kayaknya kita cukupkan untuk pertemuan pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat gitu ya teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan boleh mungkin disampaikan pertanyaan terakhir. Nggak ada, habis. Lupa ya Bang ya. Bombang. Satu sama. Oke, sudah tidak ada pertanyaan teman-teman ya. Oke, tadi intinya kita bahas soal inventory. Intinya inventory adalah pergerakan apa? Pergerakan apa inventory? Pergerakan barang. Accounting, pergerakan apa? Duit ya. Duit mulu lu. Akun lebih tepatnya, pergerakan saldo akun. Jadi mungkin itu untuk ngeringkas untuk hari ini gitu ya. Minggu depan kita akan bahas 2 topik. Bukan mas topik, maaf. Bukan mas topik. Teman-teman nanti, nanti kan ada soal ya. Nanti ada soal yang mana sebagai tiket masuk ke pertemuan berikutnya. Nah teman-teman diharapkan sebelum besok, sebelum Selasa libur ya? Libur nggak sih Selasa? Enggak ya, nggak suatu berarti Selasa sebelum di hari Selasa paginya gitu ya teman-teman ngerjain kuisnya. Beserta nanti mungkin dibantu sama Mas Aldi kali ya. Teman-teman akan diinjek Odoo ya, Odoo buat installer Odoo gitu. Nanti di sorenya kita akan belajar install Odoo. Aduh, install Odoo. Khusus Mac nanti dibantuin MacOS. Ada Mac soalnya. Ada Mac agak unik dia kalau Mac. Ini kan rata-rata kan Windows ya. Windows. Nggak peduli lu. Bombang. Jadi besok hampir full sejam pertama kita akan install Odoo. Ya kalau nggak keburu berarti kita besok cuma install Odoo aja gitu ya. Cuma nanti akan dibantu oleh Mas Rifki. Tolong dibantu Mas Rifki. Bisa install macOS ya? Oh, oke. Tahu aja lagi. Gue mau ke situ tahu aja. Oke, kalau gitu itu aja mungkin untuk materi kali ini. Mohon maaf kalau bila ada ini mungkin tepuk tangan dulu untuk hari ini. Cukup seru dan melelahkan gitu ya. Kalau gitu kita tutup. Terima kasih teman-teman. Gorengannya yang masih sisa boleh dibawa aja. Kita makan di bawah gitu ya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang. Oh ya, oke. Oh, foto dulu, Cos. Foto dulu, Cos. 1, 2. Oke. Ini buat diupload di mana, Jo? Upload di mana? Bohong.